Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita di pagi hari ini. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah yang Tuhan beri bagi kami saat ini. Sepanjang malam yang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan, kami menerima kebaikan Tuhan, kami menerima penyertaan Tuhan, bukan oleh karena kebaikan kami, tetapi semuanya oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami bersyukur bagimu ya Bapa di pagi hari ini. Maka kebaikan Tuhan juga yang mendorong kami untuk rindu akan kebenaran firman. Berbicaralah bagi setiap kami saat ini, dan Roh Kudus kiranya memberi hikmat bijaksana bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur bagimu. Amin. Mari kita buka renungan kita dari Mazmur 85 ayat yang ke-10. Mazmur 85 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sering sekali kita lebih menitik beratkan kasih Tuhan dibanding dengan keadilan Tuhan. Kita tidak menyeimbangkan di antara kedua hal ini, bahwa Tuhan pada satu sisi memang benar-benar mengasihi kita, tetapi pada sisi yang lain Tuhan juga adalah Allah yang Maha Adil. Itu berarti bahwa meskipun kasih Tuhan begitu besar, meskipun kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kita, tetapi ingat, jangan sekali-sekali melupakan bahwa Tuhan itu juga Maha Adil, yang mana Dia tidak akan rela sama sekali kasihnya, kesetiaannya dipermainkan. Tetapi sangat umum di antara kita terjadi bahwa di saat kondisi baik, di saat kita diberkati Tuhan, kita malah melupakan Tuhan. Tetapi di saat kita dalam kondisi terpuruk, ada beban penderitaan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu sangat umum sekali terjadi. Sebagaimana bangsa Israel juga melakukan hal yang sama seperti itu. Dalam kondisi mereka baik, mereka melupakan Tuhan, lari kepada Allah-Allah lain. Tetapi dalam kondisi mereka terpuruk, dalam kondisi mereka menderita, mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Demikian yang sering sekali terjadi dalam sejarah bangsa Israel. Kita tahu semua itu yang terjadi. Mazmur ini dalam bahasa Indonesia diberi judul Doa Mohon Israel Dipulihkan. Dalam bahasa Karo, Pertoton Guna Bangsa. Dari judul ini kita langsung bisa menangkap bahwa ada sesuatu hal yang tidak baik dari kondisi bangsa Israel ini. Maka mereka memohon supaya kondisi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa kondisi mereka ada dalam penderitaan, dan kemungkinan besar ada dalam pembuangan pada saat itu. Dan kita mengetahui bahwa dalam sejarah kehidupan bangsa Israel tidak ada pertolongan yang lain selain daripada Tuhan saja yang mampu memulihkan kondisi tersebut, yang mampu memperbaiki kondisi bangsa Israel itu. Tetapi hal yang menarik adalah ketika mereka sudah sangat sering sekali menyakiti hati Tuhan, sering juga Tuhan mengampuni mereka. Kondisi baik, melupakan Tuhan, dihukum Tuhan, kemudian mereka minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan mengampuni mereka, Tuhan memberi kesempatan bagi mereka. Dan dalam hal inilah pemazmur terdorong, tergerak untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena mengapa? Mengingat karya Tuhan dalam sejarah. Karya Tuhan di dalam sejarah tersebut menjadi pendorong, memberi keyakinan kepada pemazmur bahwa dalam kondisi baik tersebut, oleh karena pelanggaran mereka sekalipun, mereka terdorong untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan jelas ketika mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, tidak ada satupun alasan yang membanggakan supaya mereka ditolong oleh Tuhan.
Dan sebaliknya yang terjadi, segalanya adalah keburukan yang ada. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari bangsa Israel. Tetapi luar biasanya, Allah juga memberi pertolongan kepada mereka. Demikian sering sekali terjadi dalam sejarah. Maka karya Allah dalam sejarah tersebut mendorong pemazmur memberanikan diri, mengajukan doa permohonannya kepada Allah, supaya kondisi mereka dipulihkan. Keyakinan bahwa Allah tidak akan murka selama-lamanya. Mereka yakin itu, bahwa Allah tidak akan murka selama-lamanya. Tetapi menjadi pertanyaan, jika kelak Tuhan akan tidak murka kepada mereka lagi, jika kelak Tuhan akan berhenti murka kepada mereka, apakah hanya berhenti di titik itu? Jelas, jangan sampai berhenti di titik itu. Ini juga menjadi perlindungan bagi kita. Ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita, bukan berarti kita harus mempermainkan kesempatan yang Tuhan berikan. Bukan berarti kita harus mempermainkan kasih setia Tuhan. Ingat, Tuhan juga Maha Adil. Ada firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 14 berkata begini, ketika dia melakukan penyembuhan, Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah yang dia sembuhkan, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Itu firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 14. Di ayat yang ke-9 dari Mazmur ini, pemazmur memiliki niat, memiliki hati yang rela mendengarkan firman Allah, supaya dari firman tersebut Israel kelak tidak lagi mengalami kebodohan yang sama, yang selama ini telah merusak relasi mereka dengan Tuhan. Maka pemazmur memberanikan diri memohon kepada Tuhan, dengan di sisi lain dia mau supaya mendengarkan firman Allah, supaya ketika mereka mendengarkan firman Allah, dekat dengan firman Allah, mereka tidak jatuh kepada kebodohan yang berulang kali mereka lakukan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita mau dekat dengan Tuhan. Tetapi sering sekali kita tidak mau dekat dengan firman Tuhan. Sikap pemazmur ini sungguh menegur kita hari ini, bahwa sering sekali kita mengeluh kepada Tuhan. Kita mengeluh kepada Tuhan. Kita mau suara kita didengarkan oleh Tuhan. Tetapi pada satu sisi yang lain, apakah kita juga mau mendengarkan firman Tuhan bagi kita? Supaya jangan hanya suara kita didengarkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Pemazmur mengajarkan kita hari ini bahwa ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memberi pertolongan itu. Tidak hanya berhenti di sana, tetapi kita harus dekat dengan firman-Nya, supaya kita tidak kembali kepada kebodohan masa lalu kita. Dekatlah dengan firman Tuhan. Jangan hanya mau suara kita didengarkan, tetapi kita tidak mau mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Keyakinan akan pemulihan dari Allah oleh pemazmur jelas sangat dinanti-nantikan, seperti kita juga saat ini. Tetapi tidak jarang juga saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus sudah lama hidup dalam penderitaan, pertolongan tidak kunjung datang, kesembuhan tidak kunjung datang, iman kita goyah. Kita jatuh kepada godaan seolah-olah bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Ada suara-suara itu muncul ketika lama penderitaan itu ada dalam diri kita. Ada suara seperti itu akan muncul, Tuhan telah meninggalkan dan sebagainya. Maka dalam hal inilah pemazmur meyakinkan orang Israel dan juga kita hari ini bahwa keselamatan dari Tuhan itu dekat. Keselamatan dari Tuhan itu dekat. Itulah yang menjadi pengharapan juga kepada kita hari ini. Keselamatan itu sudah dekat. Artinya pemulihan dari Tuhan itu sudah dekat. Menanti dengan berharap akan memberi kekuatan kepada kita. Berbeda dengan menanti dalam kehambaan akan membuat kita semakin lemah menjalani kehidupan. Demikian juga kita saat ini. Ketika firman Tuhan berkata keselamatan itu dekat, itu menjadi pengharapan kepada kita. Dan pengharapan itulah yang membuat kita kuat menjalani kehidupan ini. Pemulihan kondisi kita memang belum nyata sepenuhnya, tetapi itu bukan berarti kita kehilangan pengharapan. Ingatlah, keselamatan itu dekat. Pertolongan Tuhan dekat. Sehingga ada pernyataan, jika pertolongan Tuhan itu dekat bagi kita,
itu menjadi sumber pengharapan besar bagi kita. Dan meski pemulihan belum terjadi sepenuhnya, tetapi kita tidak kehilangan pengharapan. Sebaliknya hari ini, kepada orang fasik dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 155 dikatakan di sana bahwa keselamatan menjauh dari orang fasik. Keselamatan itu dekat bagi orang yang hidupnya benar dalam Tuhan. Tetapi keselamatan bagi orang fasik itu akan menjauh. Jadi bagi orang fasik keselamatan itu akan menjauh. Maka mari hari ini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi sukacita bagi kita hari ini. Keselamatan itu dekat bagi orang yang hidupnya benar. Dan jangan mempermainkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Yakin menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi saat ini, meskipun pemulihan belum nyata seutuhnya, tetapi yakinlah ada waktu Tuhan nanti menyatakannya. Dan yakin bahwa pertolongan dari Tuhan itu dekat bagi orang hidupnya benar. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Mari kita berdoa dan bersama-sama kita seluruhnya saya mengundang kita berdoa buat BPMK kita. Mari kita berdoa. Syukur atas renungan di pagi hari ini ya Bapa, yang memberi kekuatan dan peneguhan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian menjalani kehidupan kami. Di saat kapanpun hidup kami susah senang, Tuhan tetap menyertai kami. Dan ini juga menjadi kekuatan yang memberi pengharapan bagi setiap kami Bapa, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini yang belum kami ketahui kapan akan berakhir. Tetapi di atas segalanya kami yakin Engkau Allah kami yang berkuasa, menguasai seluruh perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, termasuk menguasai kondisi kami saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, nyatakanlah kiranya pemulihan-Mu. Juga kami mau berdoa buat seluruh BPMK kami. Tuhan memberkati mereka, supaya dalam tugas pelayanan sebagai BPMK, mereka boleh melayani dengan baik, dengan kekuatan dan hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga boleh melayani di tengah-tengah kelas ini secara khusus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan beri kesehatan bagi seluruh keluarga ya Bapa, sehingga dari kesehatan yang Tuhan berikan dan berkat yang Tuhan berikan bagi seluruh BPMK di tengah-tengah klasis kami ini, mereka boleh melayani dengan sukacita dalam perjalanan kehidupan mereka. Ini doa kami. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya hidup kami sepanjang hari ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.